Halo semuanya, hari ini kita akan bahas tuntas salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Jawa, yaitu Kesultanan Mataram. Siap-siap ya, karena ini bukan cuma cerita soal perang dan kekuasaan, tapi juga soal ambisi dan warisan yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari awal kelahirannya yang penuh gejolak, lalu kita lihat gimana Mataram mencapai puncak kejayaannya. Setelah itu, kita akan bahas perpecahannya yang dramatis, sampai akhirnya kita lihat warisannya yang masih ada sampai detik ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, biar kita benar-benar ngerti kenapa Mataram bisa muncul, kita harus lihat dulu panggung besarnya. Coba deh perhatikan lini masa ini. Di abad ke-15 dan 16, Pulau Jawa itu bisa dibilang lagi kaos. Kerajaan-kerajaan besar pada runtuh, jadi ada semacam kekosongan kekuasaan. Nah, ini kesempatan emas buat kekuatan baru yang berani untuk unjuk gigi. Yap, dari kekacauan inilah bibit-bibit kerajaan baru mulai tumbuh. Di abad ke-16, di tengah persaingan yang ketat, ada satu kekuatan baru yang diam-diam makin kuat. Dan mereka siap menulis babak baru dalam sejarah Jawa. Kekuatan baru itu adalah Kesultanan Mataram. Pusatnya ada di jantung Pulau Jawa, dengan ibu kota pertamanya di Kota Gede. Mataram ini bukan cuma soal politik loh, tapi juga jadi motor penting penyebaran Islam. Pengaruhnya, sebentar lagi akan mengubah total peta kekuasaan dan budaya di seluruh pulau ini. Jadi, pertanyaannya, gimana sih ceritanya kerajaan sebesar ini bisa lahir? Apa pemicunya? Kok bisa dari hadiah sebidang tanah jadi sebuah imperium? Nah, ceritanya itu berawal dari Ki Ageng Pemanahan, seorang abdi setia yang dapat hadiah tanah. Tapi, ternyata putranya, Sutawijaya, punya mimpi yang jauh lebih besar. Hadiah tanah itu dia ubah jadi fondasi kerajaan baru. Dia lalu mengangkat dirinya jadi penguasa pertama dengan gelar Panembahan Senapati, dan dari situlah sebuah dinasti besar dimulai. Fondasinya udah kuat nih. Sekarang Mataram siap buat terbang lebih tinggi lagi. Yuk kita masuk ke era keemasan kerajaan ini, di bawah kepemimpinan seorang raja yang paling legendaris, Sultan Agung. Masa pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1645 itu dianggap sebagai puncak-puncaknya kekuasaan Mataram. Ini adalah zaman di mana ekspansi militer besar-besaran terjadi, ekonomi makmur, dan perkembangan budayanya sangat pesat, yang nantinya bakal jadi acuan peradaban Jawa selama ratusan tahun. Peta ini menarik banget loh, coba deh lihat wilayah Mataram sebelum Sultan Agung naik tahta. Udah jadi kekuatan yang lumayan besar ya, tapi masih terbatas di Jawa Tengah bagian pedalaman. Nah, dari sinilah Sultan Agung memulai ambisinya yang luar biasa, menyatukan seluruh Jawa di bawah benderanya. Dan ambisinya ini, bener-bener nggak ada batasnya. Kita bisa lihat di sini kan, kota-kota pelabuhan penting di pesisir utara yang kaya raya itu satu persatu ditaklukkan. Nggak cuma itu, pengaruh Mataram juga diperluas sampai ke pulau-pulau tetangga. Dan yang paling berani, dia nantang langsung kekuatan kolonial Eropa yang waktu itu lagi naik daun, yaitu VOC, dengan menyerang mereka di Batavia. Tapi, kehebatan Sultan Agung itu nggak cuma di medan perang. Dia juga seorang negarawan dan pecinta budaya yang cerdas. Salah satu buktinya adalah penciptaan kalender Jawa, yang merupakan gabungan unik dari sistem penanggalan Saka dan Islam. Ini menunjukkan visinya untuk menciptakan identitas budaya Jawa yang khas dan kuat. Tapi ya gitu, dalam sejarah zaman keemasan itu jarang bertahan selamanya. Setelah Sultan Agung wafat, awan gelap mulai menyelimuti Mataram. Inilah awal dari perpecahan yang menyakitkan. Kerajaan yang tadinya begitu kokoh mulai retak karena dua tekanan besar. Dari dalam, ada perebutan kekuasaan yang sengit antar penerus tahta. Nah, dari luar, VOC Belanda dengan pinternya memanfaatkan konflik internal ini. Mereka pelan-pelan ikut campur urusan Mataram. Puncak dari semua masalah ini adalah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Ini momen yang sangat penting dalam sejarah Jawa. Perjanjian ini secara resmi membelah kerajaan Mataram yang perkasa jadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, masing-masing dipimpin oleh cabang keluarga yang saling bersaing. Dan perpecahan itu nggak berhenti di situ. Beberapa dekade berikutnya muncul lagi dua kerajaan yang lebih kecil, yaitu Mangkunegaran dan Pakualaman. Perpecahan ini memang mengakhiri dominasi politik Mataram, tapi ironisnya ini juga yang menjaga kelestarian warisan budayanya. Jadi, apakah cerita Mataram selesai sampai di situ? Apa kerajaannya hilang begitu saja? Oh, tentu tidak. Justru, babak berikutnya dari cerita Mataram ini mungkin yang paling abadi. Walaupun kekuatan politiknya sudah nggak seperti dulu, roh Mataram itu masih sangat hidup di dalam keraton-keraton Yogyakarta dan Surakarta.
Istana-istana ini, yang dipimpin langsung oleh keturunan Sultan-Sultan Mataram, menjadi penjaga tradisi, seni, dan budaya Jawa yang luar biasa kaya. Dan warisan ini bukan cuma pajangan di museum ya. Ini adalah tradisi yang hidup dan terus berjalan. Kita bisa lihat dari arsitektur keraton yang megah, kita bisa dengar dari alunan gamelan, dan kita bisa rasakan energinya di upacara-upacara seperti grebek dan sketen yang sampai sekarang masih jadi daya tarik utama. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik. Mungkin, dengan terpecahnya wilayah Mataram, kerajaannya secara nggak sengaja malah memastikan budayanya tetap hidup. Jadi alih-alih satu kerajaan yang perlahan pudar, kita malah punya 4 pusat kebudayaan yang dinamis, masing-masing melestarikan warisan yang kaya dengan caranya sendiri. Ini ninggalin kita satu pertanyaan, kalau sebuah kerajaan terpecah, apakah budayanya ikut mati, atau justru malah berlipat ganda?